Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Halaman Rumah dengan gue Aisri Hadatul dan gue Roka Romansyah. Dan kita akan ngomongin apa, Ay? Ngomongin seputar persiapan pernikahan. Persiapan ya. pernikahan. Nah, sebenarnya sih walaupun kita masih baru banget, cuman akhir-akhir ini ceritanya tuh temen aku banyak banget nih yang nanya tentang gimana sih, apa aja sih yang harus disiapin sebelum nikah. Terutama bukan soal apa sih namanya resepsi ya, tapi lebih kayak ke soal mental, terus juga persiapan dari segi finansial gitu. Oh gitu. Kayak jadi bukan persiapan yang soal acaranya teknis acaranya ya, tapi lebih ke persiapan mental dan diri kita gitu ya. Iya. Oke, mungkin soal persiapan teknisnya nanti bisa kita lebih lanjut obrolin di sesi wedding organizer kayaknya. Soalnya kita juga semuanya ngerjain semua serba sendiri ya. Iya, benar. Iya. Dan ini lagi-lagi ya, maksudnya ini disclaimer, ini sharing pengalaman aja. Sharing aja, enggak terlepas dari sekedar obrolan suami dan istri gitu. Yang masih seumur jagung gitu kan, masih baru banget gitu kan kita. Nah, lanjut nih. Kira-kira apa aja dulu nih masalah orang yang kalau misalnya setelah menikah? Setelah menikah ya? Ya itu yang dikhawatirkan ya. Kalau setelah menikah tuh kaget sih. Kaget dengan kebiasaan-kebiasaannya atau kaget dengan perilakunya yang mungkin ketika sebelum menikah itu enggak ketahuan atau belum ketahuan gitu. Karena ya biasalah sebelum nikah jaga image gitu ya. Tapi setelah nikahnya kok kayak gini. Nah, nggak jarang juga yang nemuin kayak gitu. Dan bahkan kalau kita sih enggak sih kayaknya ya, karena udah, alhamdulillahnya enggak sih, karena sebenarnya dari awal menikah tuh kita udah punya prinsip. Iya. Punya prinsip, jadi lebih baik dalam awal perkenalan itu kita jujur gitu, keluarin semuanya nih hal-hal sisi negatif kita. Biar nanti setelah menikah kita nggak kaget. Jadi kalau ada orang yang nanya, sering banget sih yang nanya cukup banyak gitu, kaget nggak lu setelah nikah katanya gitu. Dan ya aku dengan santainya jawab enggak gitu. Iya benar. Karena gini juga sih, kalau misalnya pada nanya apa sih yang emang gimana ya, maksudnya proses lu pas sebelum nikah tuh gimana sih gitu. Nah kalau misalnya untuk dari aku pribadi, yang pasti dari kita masing-masing nih harus kenal banget tentang diri kita sendiri. Jelas, sebelum kita nanti hidup dengan orang lain, tentunya kita tuh harus tahu diri kita itu siapa, pengennya apa, yang enggak dipengennya apa, yang disukanya apa, yang enggak disukanya apa. Iya. Harus kenal dulu sama diri sendiri biar kita tuh bisa menyesuaikan atau bisa seenggaknya membangun ekspektasi kalau kita tuh pengennya yang kayak gimana. Dan bisa mewajarkan kalau misalnya ada suatu hal yang tidak sesuai di pasangan gitu nantinya gitu. Nah, kalau kamu gimana tuh? Iya sama sih, aku juga jadi kan emang kita bener-bener pas awal nih kamu ngomong, terus kita pokoknya kayak udah, kita nggak ada ya tembak-tembakan kayak gitu, nggak ada ya di hubungan kita gitu. Jadi cuman kayak jujur tentang perasaan nih, kita misalnya punya perasaan masing-masing. Terus ya udah kita akhirnya kayak oke, ini lu serius nggak? Ya udah. Sebenarnya awalnya nggak jujur dulu sih, maksudnya nggak jujur tuh bukan bohong ya, tapi lebih ke nggak ngomong gitu. Nggak ngomong kayak ya kan, kamu mencintai aku dalam diam. Iya betul. Udah setengah tahun. Ya itu strategi lah. Nah tapi kan setelah itu kan akhirnya kita punya bukan banyak sih, kita menyediakan waktu lebih tepatnya ya. Betul. Untuk berdiskusi soal planning kita ke depannya. Bahkan kita punya planning sampai beberapa tahun ke depan ya. Ya itulah ketika udah fix nih, kayaknya kita serius deh. Nah ketika udah ada kayak gitu, entah kayak gimana, tiba-tiba istri gue nanya, calon istri gue ya dulu, emang kamu udah punya
plan apa, visi misi kamu kayak gimana ke depannya. Kalau kita nikah terus nanti kayak gimana, 5 tahun kamu rencana ke depannya apa. Kaget kan? Udah digituin dong, udah digituin. Tapi itu bagus banget sih, dan ya memang butuh, perlu untuk nanya kayak gitu ke pasangan, baik laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, biar kita tuh sebelum nikahnya bisa menyatukan visi bersama-sama, biar nantinya beriringan, walaupun mungkin banyak yang berbeda di poinnya, tapi kita bisa tetap beriringan ketika menikahnya nanti, karena kita udah tahu nih polanya kemana gitu. Iya betul banget sih, dan karena sebelum kita benar-benar berkomitmen ya, siap berkomitmen, kita ibaratnya harus screening dulu dong, ya nggak sih? Betul. Ya kan? Sampai akhirnya kita kan buat ya planning aku, planning kamu, dan planning kita. Bener nggak sih untuk beberapa tahun ke depan? Bahkan kayak pada saat itu kita belum lulus kuliah ya. Belum, Iya masih kan? kuliah. Masih kuliah, kita belum lulus kuliah, tapi kita udah punya planning nih untuk tahun berapa kita lulus, punya kerjaan dan segala Betul, macam. termasuk, iya betul sih, gue inget banget. Jadi kalau kita pernikahan di tahun ini nih, kira-kira kita tuh lulus harus tahun segini, terus bulan apa dapat kerja, terus uang harus segimana, itu rinci banget ditanyakan oleh calon istri gue dulu. Dan ya karena ada keinginan ya, karena gue nya udah ada keinginan banget nih, kayak pengen nih gitu. Jadi gue usahain banget itu, karena gue tuh inget apa yang diomongin sama Panji. Jadi gini katanya, kalau lu pengen sesuatu tapi lu selalu nemuin alasan untuk lu tidak menuju ke sana, maka lu tuh sebenarnya nggak pengen banget. Dan iya juga ya. Oh, berarti kesimpulannya kamu tuh pengen banget aku ya? Betul, pengen banget. Jadi ya masa-masa bucinnya mungkin udah terlewat dan bahkan ketutup sama, duh harus banyak kerancang ini itulah, nyiapin ini itu. Jadi kayak mikirnya untuk kedepannya kayak gimana, untuk mempersiapkan itu semua gitu. Jadi ya itu keren juga sih untuk persiapan kitanya. Iya, ini apa sih namanya, muji sendiri, keren. Ya sebenarnya karena pas hubungan sebelum nikah tuh kita mungkin 1,5 tahun itu bener-bener momen intens kita untuk perkenalan ya. Dan itu jauh banget dari kata bucin parah sih itu. Kita baru ngerasain bucin, jujur nih, aku pribadi kayak baru ngerasain sayang sama suami. Aku baru ngerasain kayak, ya Allah nih, ya bener nih, ini suami gue sayang. Itu tuh setelah nikah, karena emang. Oh itu kamu ya kali? Aku enggak sih. Iya aku. karena emang pas belum. Aku dari dulu juga udah kayak bucin aja gitu. Cuma kamu aja kayaknya yang baru-baru ya. Iya sih, mohon maaf ya Pak ya. Terus juga sebelum nikah tuh memang, apalagi nih buat aku sebagai perempuan, karena aku khawatir ya dengan laki-laki. Sejujurnya kan sebelumnya kita tuh sampai diskusi tentang feminis dan patriarki. Saya ingat aku sempat ada momen yang dimana aku nanya tentang pendapat kamu soal patriarki, karena aku tuh ada kekhawatiran yang dimana sebagai seorang perempuan aku nih nggak bisa berkarya, dan itu tuh menurutku perlu dan penting banget untuk ditanyain kepada seorang laki-laki, apalagi yang nanti akan jadi pasangan hidup gitu, as a partner, as imam gitu. Karena banyak yang membatasi juga kan, walaupun ya sekarang udah mulai pada open minded sih, cuman masih banyak juga yang masih membatasi. Iya, aku muji bagus kamu nanya kayak gitu tuh, karena biasanya kalau udah kena bucin tuh kadang kita tuh kayak lupa akan realistisnya kayak gimana, ya gak sih? Jadi ada perhitungan-perhitungan yang kita tuh harus pertimbangkan secara realistis, tapi karena perasaan kita udah terlalu bucin gitu ya, jadi ketutup sama itu, jadi ketutup sama keinginan yang kita itu sebenarnya mungkin saja belum siap atau belum mampu dengan keinginan itu di masa sekarang misalnya gitu, karena persiapannya belum ada. Tapi karena bucin, keinginannya tinggi, kayak seolah-olah kita tuh jadinya maksain. Nah itu yang jangan sampai kayak gitu. Yang makanya kenapa apa yang kamu tanyain itu bagus sih, biar menyadarkan aku juga, dan mungkin teman-teman yang ngedengerin ini kalau misalnya ada di posisi yang sama, ya dipersiapkan juga biar kedepannya ada jalan yang udah direncanain secara matang gitu. Betul. Fun fact nih, pengen ngasih tahu dulu.
Jadi kita tuh sampai ada punya khusus ini ya, grup di Telegram. Iya. Grup di Telegram itu untuk info loker dan juga lomba. Terus juga itu khusus tuh satu grup. Terus juga untuk catatan keuangan, karena kita juga nabung ya. Sebelum nikah tuh kita punya target untuk kita setelah menikah harus punya uang berapa, terus juga buat nikah kita harus ngasih berapa, kayak gitu. Itu sampai segala hal kita lakukan. Iya, jadi itu bahkan masih kuliah ya waktu itu ya. Iya, masih Tapi kuliah. grup itu udah dibikin sevisioner itu sih. Calon istri gue harus detail sekali. Jadi ya bikin Untung grup, kuat mentalnya ya, Pak ya. bikin grup keuangan dan bikin grup lowongan kerja, lomba atau ada kesempatan apapun, pokoknya masukin sana, kita coba gitu. Ya Segala terus juga sesuatu. apalagi sih banyak sih, pokoknya ada beberapa grup lagi ya. Terus juga karena memang kita juga harus bisa ini sih membedakan sih menurut aku tentang apa sih perbedaan ketika kita siap menikah dan juga hanya ingin menikah, kan itu tentu beda kan. Beda banget. Nah, menurut kamu gimana tuh? eh Perbedaan dari yang ingin dan siap tuh pertama bisa dilihat dari kriterianya nih. Jadi biasanya kalau yang cuman ingin, kriteria yang dibuat itu bukan sesuai kebutuhannya. Bahkan kriteria yang Dipaksa ya? dia buat itu kayak terkesan dipaksa gitu, menyesuaikan sosok yang jadi incarannya aja gitu, karena dia lebih dikuasai oleh keinginannya gitu. Iya, padahal jadi kayak pokoknya yang penting gue dapet, mungkin kayak gitu kali ya. Kalau yang ingin tuh, sedangkan kalau yang siap mungkin dia bakalan punya kriteria tersendiri yang tadi lebih kayak planning aku, planning kamu, sampai akhirnya punya jadi ada planning kitanya juga gitu kan. Terus juga ngenalin tentang kebutuhan dan juga impian gitu. Terus menurut kamu apa lagi tuh? Ya kalau yang siap itu biasanya saat udah nemuin nih sosok yang tertentu atau yang diincarnya, nah dia tuh dia bisa menimbang dengan matang gitu untuk menentukan sosoknya ini, bukan hanya sekedar gue ingin nggak kayak gitu, tapi ada pertimbangan apakah ini cocok atau enggaknya dengan rasional juga gitu, nggak cuma sekedar keinginan perasaan gitu. Terus juga Di komitmen mungkin biasanya. iya, di komitmen. Terus gimana tuh? Terus juga kalau menurut aku nih kebanyakan, ini aku nggak tahu ya kasusnya, kebanyakan jadi nganggap kalau misalnya pernikahan itu adalah solusi kebahagiaan. Terus pengen lari, aduh gue udah pusing nih kuliah, ibaratnya gue jadi pengen nikah aja deh. Padahal nggak kayak gitu. Betul. Iya kan? Betul. Padahal kalau misalnya menikah itu kan akan banyak suatu problematika yang harus dihadapi. Dan kita harus siap bahwasanya dengan menikah. Nah iya, bahwasanya dengan menikah itu kalau kita memang udah siap ya, kita tuh sadar bahwa dengan nikah tuh artinya nambah tanggung jawab dan komitmennya tentu atas segala konsekuensi yang udah kita lakukan di ijab kabul itu. Jadi bukan sekedar aku terima nikahnya, tapi juga segala konsekuensi yang kelak nanti terjadi dalam rumah tangganya juga itu tuh jadi tanggung jawab dan komitmen kita gitu di situ. Ya, dan sebenarnya nah lagi-lagi itu tuh tentang ijab kabul yang mungkin kamu sering banget ngomong ke aku. Banyak juga orang yang tidak, maksudnya tidak berusaha untuk memahami secara makna yang dalam tentang ijab kabul, sedangkan kan itu adalah suatu hal kesiapan kan, salah satu kesiapan dalam kita menikah gitu. Nah berikutnya nih biasanya perbedaan antara orang yang ingin dan siap nikah itu dari kesadarannya. Orang yang ingin, yang pernikahannya didasari oleh keinginan tuh biasanya pernikahannya tuh penuh hal yang menyenangkan. Dia mindsetnya, oh nikah tuh seneng nih, nikah tuh membahagiakan gitu. Jadi ekspektasi gitu ya. Betul, ekspektasinya sekedar itu ya, walaupun itu juga nggak salah. Cuman ekspektasinya itu sesempit itu gitu. Kalau dia cuman sekedar ingin aja nikah tuh seneng, nikah tuh membahagiakan, dan dalam mindsetnya orang menikah pasti lebih bahagia. Padahal Padahal banyak hal-hal yang mungkin ketika nikah nanti ada suatu konflik yang mungkin dia nggak bikin bahagia, jadi dia kecewa karena ekspektasinya udah di situ gitu. Yang padahal nggak di situ doang gitu, ada aspek-aspek lainnya. Nah kalau misalnya yang siap kayak gimana tuh?
Kalau yang siap ini mungkin ya menurutku, jadi berpikir bahwasannya kalau menikah ini adalah suatu fase kehidupan selanjutnya, yang dimana itu tuh butuh suatu perjuangan, pengorbanan, tanggung jawab. Tapi bukan berarti tidak ada kesenangan dan kebahagiaannya, tapi lebih kayak mempersiapkan segala hal apapun yang terjadi, dan akhirnya tuh nggak bikin kecewa karena kita tidak berekspektasi lebih gitu, sadar siap gitu tuh. Ya benar benar benar. Emang kesadaran ini butuh apa ya, dibenahi untuk mindset kita ke depannya gitu. Nah termasuk juga bebenahnya nih, introspeksi dirinya nih. Kalau sekedar ingin, biasanya kita tuh enggan memperbaiki diri sama sekali kalau ingin tuh, karena merasa pasangan itu harus bisa menerima segala kekurangan gue dong gitu. Pasangan itu harus bisa menerima apapun yang ada dalam diri gue dong, tanpa ingin dikoreksi. Nah ini salah besar sih, karena dengan kayak gitu Egois sih kalau egois, gitu. jatuhnya jadi egois. Nah kalau siap, yang menurut kamu gimana tuh? Kalau siap ya tentunya kita harus bisa sih untuk mengevaluasi diri, terus juga bisa mengikis nih, oh ya kan udah evaluasi, otomatis kita bisa nih mengikis kebiasaan buruk kita, dan ketika misalnya dikoreksi ya kita menerima, walaupun ya dengan koreksi itu sendiri harus dengan cara yang baik ya gitu. Terus juga sadar bahwasannya ya kita kan hidup dengan pasangan, ya otomatis ya haruslah berbenah, terus juga beriringan. Jangan kayak mentang-mentang ya gue udah nikah sama lo nikah sama gue, lo harus siap menerima semua kekurangan gue, kan kayak gitu. Nah iya, poinnya adalah jangan saling nuntut, tapi saling memberikan. Di situ yang jadi poin utama, yang kalau kita udah paham ini dengan pasangan gitu, jadi nggak akan ada kok kamu kayak gitu sih, kok kamu kayak gitu, nggak akan banyak kaget, nggak akan banyak kaget gitu intinya, karena kita udah bisa saling menyadari bahwa dalam hubungan ini kita harus bisa salingnya untuk dalam memberikan yang terbaik terhadap pasangan, bukan meminta yang terbaik dalam terhadap pasangan. Jadi ingat sedikit bentar. Sebelum nikah tuh kita juga punya kayak prinsip, punya komitmen yang dimana kita ngomong kita jangan banyak menuntut hak ya setelah nikah, tapi kita berusaha untuk memberikan kewajiban yang terbaik. Betul. Kayak gitu kan. Iya. Aku ingat banget itu, Betul, kita pernah betul. diskusi soal itu. Nah, karena kalau kita tidak memberikan haknya terhadap pasangan, maka pasangan merasa kurang. Terus kalau pasangan menuntut, ya sama, nanti juga bakalan saling tuntut terus gitu. Sedangkan kalau udah kita tunaikan saja hak dan kewajibannya, pasangan pun begitu, maka kayaknya nggak akan terlalu banyak nuntut dan kaget gitu. Justru kita saling berlomba Justru gitu saling kan. berlomba dalam kebaikan juga di situ kan. Iya, fastabiqul khairatnya gitu. Dan ya kalau misalnya kita udah tahu itu ada hal yang buruk dalam diri kita, ya kenapa harus dibiarkan? Betul, karena yang paling penting untuk disadari adalah pasangan kita juga manusia, yang setiap orang itu pasti memiliki kekurangan. Namun jika masih bisa diperbaiki sama pasangan tuh, ya mengapa harus dibiarkan kalau ada kesalahan gitu. Perbaiki bareng, ada gengsi pasti, ada ego pasti, tapi kita perbaikin, karena hal itu tuh yang bakalan untuk bisa menjadikan rumah tangga kita lebih baik lagi ke depannya gitu. Jangan hanya karena ego yang sedikit kita tidak mau memperbaiki kesalahan kita gitu. Dan memang sih hal utama yang sebenarnya dalam hubungan, walaupun even itu hubungan antara ibu dan anak atau apalagi suami istri gitu, yang kita beda kepala, beda latar belakang gitu, komunikasi tuh penting banget. Penting banget sih. Inti dari berpasangan itu, hubungan itu adalah ya komunikasi gitu. Kalau kita tarik masalah juga pada dasarnya kembali di komunikasi, ya nggak sih? Iya. Terus untuk aku nih, aku adalah orang yang sejujurnya adalah kan orang yang suka ngegas ya. Itu emang kayaknya dari sananya gitu. Nah cuman emang aku belajar banget untuk berkomunikasi dengan kamu, terutama yang sekarang sebagai suami aku tuh nggak meninggikan suara. Walaupun kan sebelum nikah tuh itu adaptasi banget juga. Aku banyak ngegas ya. Iya, tahu logat Banten yang banyak ngegas dan kadang
gue yang selalu yang di Bandung itu kadang kok kayak gini ya gitu, kayak ningginya nggak enak gitu kedengerannya gitu. Tapi ya perlahan-lahan karena kita didiskusikan, aku tuh nggak kurang enak loh kalau ngedengar kamu kayak gini gitu. Kita bisa beradaptasi gitu. Begitupun aku ke istri gitu ya, sama untuk bisa saling berkomunikasi. Untuk satu tadi tidak meninggikan suara terhadap pasangan. Terus yang berikutnya mungkin Jangan saling nuduh ya. hindarin nuduh ya. Jangan saling nuduh tanpa ada klarifikasi ketika ada masalahnya gitu. Jadi kalau nemuin kecurigaan atau sesuatu hal apapun itu, jangan langsung nuduh dulu, tapi coba klarifikasi dulu. Kan kayak gitu yang diajarin dalam Al-Quran juga. Iya. Jadi kalau melihat sesuatu yang mungkin kita itu bikin sakit, atau misalnya ada suatu hal yang terjadi, jangan dulu kita tuh langsung ngejudge, oh si ini kayak gini, enggak. Tapi coba tanya dulu, tabayun dulu sebenarnya kayak gimana gitu. Seburuk-buruknya masalah lebih buruk kalau tidak didiskusikan justru. Terus juga ya itu lagi-lagi soal logat ya. Nah itu juga belajar banget untuk aku bisa baik, lembut. Terus ya apalagi kayak sebelumnya tuh karena seangkatan, walaupun bedanya setahun tapi kamu lebih tua, tapi karena kita satu angkatan dan satu perkuliahan, jadi itu tuh yang ngebuat aku belajar banget sih buat bisa karena baik biasa dan kayak ke teman kali ya. Iya, Dan, betul. ya mungkin kalian sama pasangan juga yang mendengarkan ini ada di posisi yang sama atau mungkin justru di posisi yang berbeda. Nah ini disesuaikan aja gitu dan disepakati dari awal. Jangan sampai karena bahasa kita pasangan jadi tersinggung dan pasangan tidak tahu, maksudnya tidak didiskusikan, jadi tidak tahu, tiba-tiba jadi masalah. Jangan kayak gitu, Terus karena cuman diem ternyata Iya. nanti jadi bom waktu gitu. nah itu juga yang dalam komunikasi itu jangan berasumsi terus gitu. Kalau ada yang bisa ditanyakan atau kitanya ragu terhadap apa yang pasangan lakukan, ya tanyakan aja gitu, karena itu pasangan kamu yang hidup bareng kamu gitu. Kenapa harus ragu untuk kamu terus bertanya, diskusikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Terus juga jadi pendengar yang baik, karena ya aku kerasa banget sih, aku ini kan orangnya cerewet ya. Terus kalau sebelum menikah sama kamu tuh sebenarnya tipe orang yang lebih pendiam, dan itu membuatku sebenarnya cukup greget gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya ternyata setelah menikah ya kita adain bener-bener rutinitas sebelum tidur tuh pillow talk tuh beneran ya, alhamdulillah. Dan sekarang selama 6 bulan ini masih terjalankan gitu kan, dan sudah menjadi pendengar yang baik gitu kan. Jadi itu tau gak sih, buat sebagai seorang perempuan tuh itu hadiah, bukan apa, itu yang membahagiakan gitu. Iya betul, karena kata Dr. Aisyah Dahlan juga perempuan itu butuh didengarkan gitu. Dan itu terakui. Iya benar sih. Dan dalam komunikasi berikutnya juga kalau kita berkomentar terhadap obrolan pasangan, pastikan itu memberikan komentar yang baik dalam setiap obrolannya, ataupun dengan situasi yang kita tuh harus tahu nih timingnya gitu. Kalau pasangannya lagi kayak sedih atau kayak gimana, kita jangan tiba-tiba ngejudge, harusnya kamu jangan kayak gitu. Enggak kayak gitu. Kita mungkin cuman butuh didengerin aja sebenarnya gitu. Betul. Nanti kalau ada momen udah nyantai, udah happy, baru kita selipin obrolannya. Udah biasanya. Cool, maksudnya udah dingin gitu ya, udah enakan gitu. Iya sih. Begitupun sih berlaku sebaliknya sebagai seorang perempuan, ketika si mungkin ya suaminya udah capek pulang kerja, lagi nggak mau nih ibaratnya ngedengerin cerewetan istri. Ya ada momen juga istri harus ngerem gitu kan. Jadi biar membiarkan waktu itu mungkin dia di salah satu me time-nya suami untuk bisa beristirahat. Itu juga sih kita benar-benar belajar untuk bisa paham akan situasi, kondisi satu sama lain. Iya benar. Ya segitu aja kali ya untuk di episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedengerin, semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf, bukan bermaksud menggurui. Lagi-lagi disclaimer, ini kita hanya sharing ya. Iya, sharing, sekedar obrolan suami istri aja. Yang semoga dari obrolan kita ini ada manfaatnya untuk bisa teman-teman bawa ataupun diambil pelajarannya dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Gue Rocky Romansyah. Dan gue Aisyri Hadatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, see you.